Faisal. Pak Faisal. Siapkan pasukan. Amankan anak itu. Siap, Pak. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Siapa di Atas Presiden. Film ini menceritakan tentang perpolitikan di Indonesia. Film dimulai dengan banyaknya poster-poster kampanye karena akan diadakannya pemilihan presiden. Di awal-awal, terlihat para calon presiden ini mengkampanyekan diri dengan menyebutkan visi misi mereka. Kemudian di acara makan malam bersama, Pak Bagas bertanya kepada anaknya Vicky yang sebentar lagi akan lulus sekolah, kemana dia akan mendapatkan jawaban yang membuat dia marah karena Ricky mengatakan dia tidak akan kuliah. Dan memilih mengajar ke pedalaman Papua. Sedang asyik berbicara tiba-tiba ada yang menghubungi Pak Bagas, dan Pak Bagas buru-buru pergi. Pak Bagas pergi ke salah satu apartemen dan melihat ada mayat tergeletak yang ternyata adalah Ramadan Hashim. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Pak Bagas karena berpikir Pak Bagas pelakunya. Pak Bagas pun ditangkap. Setelah itu Pak Bagas mengatakan kepada istrinya dan juga anaknya untuk tidak menjadi sok pahlawan dengan mencari pelaku aslinya. Singkatnya, berita pun tersebar bahwa Pak Bagas dituduh sebagai pembunuh. Kemudian skene berganti di mana ada salah seorang polisi yang ingin bertemu Pak Bagas. Penjaga pun membuka pintu. Akan tetapi polisi ini ternyata gadungan dan ingin membunuh Pak Bagas. Beruntung polisi yang lain datang dan segera menolong Pak Bagas. Pak Bagas pun selamat, tapi sayang si polisi gadungannya berhasil melarikan diri. Pak Bagas pun dirawat di rumah sakit karena ada luka di wajahnya. Anak Pak Bagas juga marah kepada polisi karena telah lalai dalam menjalankan tugas. Anak Pak Bagas akhirnya mencari pengacara untuk membebaskan ayahnya, pengacara yang menjadi pilihan ayahnya, yaitu Krishna. Awalnya Krishna menolak, tapi karena dipaksa terus, Krishna akhirnya memberi pertanyaan sebagai tes. Mendengar jawaban anak Pak Bagas yang cukup memuaskan, Krishna akhirnya setuju menjadi pengacara Pak Bagas. Pak Bagas dan Krishna akhirnya bertemu dan membicarakan visi misi Pak Bagas. Krishna bilang mustahil tapi Pak Bagas meyakinkan Krishna dengan mengatakan bebaskan aku dan akan aku buktikan. Keluarkan saya dari sini. Saya akan buktikan apa ucapan saya, Chris. Sidang pertama akhirnya dilakukan. Banyak sekali masyarakat yang ingin Pak Bagas bebas karena yakin Pak Bagas tidak bersalah. Pak Bagas juga didampingi Krishna selaku pengacara. Pak Bagas mendapatkan ancaman hukuman mati namun beliau keberatan. Sen berganti di mana lawannya Pak Bagas menemui presiden saat ini untuk mendapatkan dukungan. Kemudian Ricky mengajak Laras anak Krishna untuk pergi ke apartemen tempat terjadinya pembunuhan. Mereka mencari tahu siapa pemilik gedung apartemen tersebut. Tapi mereka ketahuan. Mereka dikejar anak buah orang yang menyerang Pak Bagas di penjara. Mereka sempat ditolong seorang waria, tapi mereka tetap tertangkap. Beruntung polisi datang cepat dan berhasil menolong mereka. Sen kemudian berganti ke persidangan di mana jaksa penuntut sedang memberikan tuntutan kepada Pak Bagas. Tetapi Krishna bisa memberikan pembelaan. Kemudian waria yang menolong Ricky pada saat di apartemen diperiksa. Si waria bilang bahwa dia disuruh Pak Yudiman, salah satu petinggi di kepolisian, dia diberi tugas untuk mengawasi Satria. Yang ternyata adalah orang yang hampir membunuh Pak Bagas di penjara. Dia juga mengatakan bahwa ini bisa saja dikendalikan oleh Pak Faham, lawan politik Pak Bagas. Ricky akhirnya berhasil masuk ke ruangan Satria berkat dibantu para waria lainnya. Ricky juga berhasil memindahkan data yang ada di dalam komputer tersebut ke dalam flash disk yang isinya ternyata rencana Satria dan atasannya kepada Pak Bagas dan juga tentang pemilu. Di lain tempat si waria yang diwawancarai polisi tersebut dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Setelah Ricky berhasil mengambil datanya, dia langsung pergi menuju rumah Krishna dan menunjukkan temuannya. Di penjara Pak Faham pergi menemui Pak Bagas. Pak Faham mengancam Pak Bagas dengan mengatakan supaya Ricky mengembalikan apa yang Ricky ambil dari ruangan Satria. Sepertinya Pak Faham sudah tahu kalau Ricky mengambil data dan flash disk dari ruangan Satria. Pak Faham menyuruh Pak Bagas untuk menelpon Krishna agar Ricky mengembalikan flash disk tersebut. Pak Faham tahu kalau Ricky langsung pergi ke tempat Krishna. Akan tetapi Ricky malah balik mengancam Pak Faham.
Mengetahui itu, Krishna langsung mengajak Ricky keluar dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Mereka dikejar Satria yang menggunakan motor. Satria menembaki mereka sampai akhirnya mobil mereka terbalik. Mereka berdua masih selamat, Krishna menyuruh Ricky pergi, Satria akhirnya menembak Krishna. Laras yang mengetahui ayahnya meninggal pun marah kepada Ricky, dan memberi pilihan, membereskan semuanya agar kematian ayahnya gak sia-sia atau mengembalikan ayahnya yang meninggal. Sepertinya Laras tidak ingin ayahnya mati sia-sia. Akhirnya Laras dan Ricky bekerja sama, mereka membangun opini publik untuk menyerang orang yang selama ini memfitnah Pak Bagas. Perlahan-lahan masyarakat mulai menyadari kalau Pak Bagas memang tidak bersalah. Ricky juga menawarkan diri untuk menjadi salah satu bintang tamu di salah satu acara di TV. Setelah itu, Ricky juga menawarkan diri untuk menjadi orang yang menjaga Laras alias jadi kekasihnya, Laras pun mengiyakannya. Acara talk show pun diadakan, di mana Ricky mengaku datang sebagai perwakilan rakyat bukan wakil Pak Bagas. Ricky berkesempatan memberi pertanyaan kepada Pak Faham dan menanyakan persoalan yang pernah diberikan Krishna pada saat menguji dirinya agar Krishna mau menjadi pengacara ayahnya. Tapi Ricky terkejut mendengar jawaban yang begitu sempurna dari Pak Faham. Pada saat semua tepuk tangan, tiba-tiba saja ada yang menembak Pak Faham. Ricky yang ingin menolong Pak Faham juga ikut tertembak, beruntung pelurunya masih nyangkut di pin baju yang dia pakai. Polisi kemudian mengejar pelaku dan perkelahian pun tidak terelakkan. Ricky yang selamat menitipkan Laras kepada petugas dan ikut membantu polisi yang mengejar si pelaku. Ricky hampir saja dihabisi pelaku, beruntung ada helikopter yang datang dan menembak si pelaku. Namun si pelaku yang ternyata adalah Satria memiting Ricky. Tiba-tiba Laras datang dan membawa pistol lalu menembak Satria. Satria sempat tertembak namun dia masih saja bisa mendekat ke Laras dan mencekiknya. Namun Satria akhirnya tewas karena ditembak polisi dari belakang. Pak Bagas yang ada di penjara didatangi seseorang yang ternyata dia adalah salah satu pimpinan kepolisian dan otak di balik ini semua. Bereskan dia. Dia membawa pistol dan ingin menembak Pak Bagas. Beruntung Pak Yudiman datang dan lebih dulu menembak orang tersebut. Sen kemudian berpindah ke persidangan dan hakim menyatakan bahwa Pak Bagas tidak bersalah. Tidak bersalah. Film diakhiri dengan Pak Bagas menjadi presiden terpilih dan Ricky pergi ke Papua bersama Laras untuk mengajar, seperti keinginannya. Film pun selesai. Dan saya adalah pelayan. Film pun selesai.